Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Aulia Safira dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halmoleo. Tujuan dari video pembelajaran ini untuk menambah wawasan mengenai dampak COVID-19 terhadap tenaga kerja serta untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Awal tahun 2020 kemarin, umat manusia di seluruh penjuru dunia digoncangkan dengan adanya pandemik virus corona atau COVID-19 yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan menimbulkan banyak kepanikan. Ratusan bahkan ribuan manusia telah terinfeksi dan sudah banyak yang meninggal akibat virus ini. Dalam hal ini, pemerintah tidak tinggal diam, mulai dari mengeluarkan kebijakan mengenai PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, yang merupakan strategi pemerintah untuk dapat mencegah virus corona semakin menyebar. Selain itu, pemerintah Indonesia menerapkan sistem di rumah aja, yakni masyarakat Indonesia diharuskan untuk diam atau beraktivitas di rumah masing-masing. Adanya aturan ini membuat para pekerja dan buruh pabrik terpaksa diam di rumah, dikurangi gajinya, dan beberapa perusahaan melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Sehingga dampak COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, perekonomian, tetapi juga pada tenaga kerja. Virus corona atau COVID-19 adalah sekelompok virus terkait yang menyebabkan penyakit pada mamalia dan burung. Pada manusia, virus corona menyebabkan infeksi saluran pernafasan yang dapat berkisar dari ringan hingga mematikan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah. Coronavirus adalah zoonosis yang menyebar melalui hewan dan manusia. Menurut WHO, investigasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa coronavirus ini dapat menular dari manusia ke manusia. Sementara itu, tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun masyarakat lain. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah 15 tahun hingga 64 tahun. Lalu, bagaimanakah dampak COVID-19 terhadap tenaga kerja di Indonesia? Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Jokowi mengadakan konferensi pers yang bertujuan untuk mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan yang dipilih untuk menyikapi COVID-19. Kebijakan yang pertama yaitu keringanan biaya listrik, di mana pemerintah akan menggratiskan beban listrik bagi konsumen yang memiliki daya 450 volt selama 3 bulan antara bulan April hingga Juni, dan dengan konsumen yang memiliki daya 900 kWh akan diberikan potongan harga sebesar 50% untuk jangka waktu yang sama. Kebijakan yang kedua yaitu larangan mudik, yang ketiga keringanan kredit, dan yang keempat digelontarkan sekitar 404 triliun untuk memenuhi sejumlah kebutuhan yang disebabkan oleh wabah virus corona, dan yang kelima pembatasan sosial berskala besar yang mencakup liburan sekolah, universitas, dan karyawan untuk bekerja di rumah. Implikasi dari merebaknya pandemi COVID-19 di bidang ketenagakerjaan sangat dirasakan oleh buruh atau pekerja. Upah buruh hanya dihitung per jam, bekerja hanya 15 hari dalam sebulan, pemberian cuti tidak berbayar, hingga pemutusan hak kerja.
Situasi demikian semakin diperparah dengan keluarnya surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yang bertanggal 17 Maret 2020. Pada poin 2 bagian 4 dalam surat edaran dimaksud disebutkan, maka perubahan besaran maupun pembayaran upah pekerja atau buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Hal ini juga dirasakan oleh Bapak Muhammad Ali, berusia 44 tahun yang merupakan pengusaha di bidang kuliner dan pemilik rumah makan ceria di Jalan Korumba. Ia sudah menjalankan usahanya selama 5 tahun dan memiliki karyawan atau tenaga kerja berjumlah 7 orang. Ia turut merasakan dampak dari wabah virus corona ini. Ia terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja atau PHK dikarenakan biaya operasional rumah makan semakin mahal dan omset pendapatan semakin menurun. Itulah pemaparan dari tugas ekonomi sumber daya manusia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.